Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Christopher Leonard. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya mau membawakan sebuah tips lagi. Kali ini tipsnya bisa dibilang penting sih ya. Karena ini buat biar motor kalian bisa awet lah. Jadi tips-tips apa saja yang bisa bikin nambah motor kalian bisa lebih awet lah, minimal bisa lebih awet lah. Kalau menjauhi rusak ya nggak mungkin, tapi minimal lebih awet. Kalian tonton videonya sampai habis ya guys, jangan di skip videonya karena biar jam tayang saya bisa semakin bertambah ya. Sama subscribe jangan lupa, setiap nonton jangan lupa subscribe. Bagi pendatang baru yang baru masuk ke channel saya, tolong di subscribe ya, dukung channel saya biar semakin berkembang ya guys. Oke, kita mulai videonya. Enjoy the video. Sip. Saya pakai sampel motor Suzuki Address lagi ya, karena saya adanya motor ini doang. Itu motor orang. Ini juga motor orang yang waktu itu saya review, Supra X125 ya. Kalian bisa tonton videonya ya. Ada kok, kalian cari aja di bawah. Yang pertama, kalau motor kalian injeksi, ini berlaku untuk motor kalian yang injeksi ya. Ketika kalian nyalakan kontak, ceklek, pasti akan ada lampu ini. Entah lampu itu nyala ataupun lampu ini nyala sambil speedometernya kalau yang digital begini, ataupun kayak set gitu, angka cepet gitu, set, terus nanti balik lagi ke nol. Lampu ini apa sih guys? Kalau bagi yang bertanya, bang, lampu itu lampu apa sih bang? Lampu itu ada lampu pompa bensin ya. Injeksi ada pompa bensin ya, beda sama motor karburator yang nggak ada pompa bensinnya. Jadi kalian starter karburator langsung nyemprotin bensin aja, nyemprotin bensin gitu biar motor kalian nyala. Nah, kalau ini pompa bensin ini diperintahkan oleh ECU untuk mensuplai bahan bakar. Makanya ini dia akan sejenak berpikir kayak ada bunyi neng, nanti baru mati. Cet, ini mati, otomatis pompa bensinnya mati. Nah, itu artinya motor kalian udah siap untuk dinyalakan. Nah, jadi tolong buat yang motornya injeksi, tunggu ininya mati ya. Jangan ini masih hidup langsung kalian buru-buru nyalain starter ya, atau mau starter tangan, starter kaki. Kalau masih ada starter kaki atau sama, pokoknya jangan langsung dinyalain. Kalau ininya masih hidup, lampunya masih berdengung, pompa bensinnya masih berdengung, jangan dinyalain, tunggu ini mati dulu. Kalau kalian ini masih nyala, kalian langsung buru-buru starter, itu nanti bisa berakibat ke ECU-nya. ECU itu oleh motor karburator adalah CDI. Jadi jangan ketukar ya. CDI buat motor karburator, ECU buat motor injeksi. Fungsinya sama untuk pengapian, tapi ECU lebih kompleks lagi. ECU mengatur pengapian, mengatur debit bahan bakar, memerintahkan ini itulah pokoknya di motor injeksi ya. Jadi kerjanya lebih berat ya daripada CDI ya. Kalau CDI tok pengapian aja. Kalau bensin kalian dari karburator terus di setting pilot jet main jetnya. Kalau kalau si injeksi ini ada injektor, ada ECU tuh memerintahkan injektor buat mensuplai bahan bakar, nyemprotin bahan bakar. Jadi ECU kerjanya berat, jadi makanya tunggu ini mati ya. Tuh, tunggu ininya mati. Set. Nah, baru kalian starter. Nah, itu yang pertama. Ini buat motor injeksi. Lalu, kalau pagi-pagi nih ada yang salah kaprah juga nih. Kalian itunya udah oke, misalnya kalian udah ikutin udah sampai mati, kalian starter, kalian langsung jalan, nggak dipanasin dulu. Nah, itu juga cara yang salah ya. Motor itu minimal dipanasin selama 1 menit ya. 1 menit, maksimal 2 menit. Terus
Caranya kalian pertama nunggu lampu itu mati kalau motor yang injeksi. Kalau motor karburator nggak usah, kalian cukup langsung kompa ininya. Kalau masih ada starter kakinya, kalian kompa gini, kalian kompa begini. Lanjut abis itu kalian starter kakinya, cut. Nah, kalian panaskan motor dalam posisi diam gini, nggak usah digeber-geber ya, selama 1 menit atau 2 menit. Nah itu cukup, nggak usah lama-lama. Kenapa harus dipanasin? Karena biar oli yang ada di dalam mesin ini kan selama didiemin sekitar seharian penuh ya, semalam penuh, itu oli pada mengendap di dasar mesin. Nah ketika kalian pagi nyalain mesin itu otomatis kalau kalian langsung jalan greng, langsung wus jalan gitu, apalagi langsung ngebut, nah itu mesin kalian bisa belum terlumasi sama oli. Nah itu mengakibatkan seher kalian bisa baret, semua bagian mesin belum ada yang terlumasi, bisa rusak lama-lama kalau kayak cara kalian kayak begitu. Jadi tolonglah panasin semenit 2 menit, nggak usah lama-lama, nggak usah sampai 5 menit nggak usah, semenit 2 menit kalian diemin aja sambil kalian pantau motornya, jangan ditinggal juga ya, tadi colong orang. Kalian pantau aja, tungguin semenit 2 menit, udah mau jalan baru kalian panasin, tunggu semenit 2 menit baru jalan cus. Itu cara yang aman ya. Nah lagi Pak, itu yang kedua. Yang kedua tadi panaskan motor selama 1-2 menit. Yang ketiga, oli mesin. Nah, oli mesin itu apa sih fungsinya buat motor? Tadi ngelumasin semua perangkat yang di dalam mesin, seher, stang seher, klep, noken as, terus rantai keteng, semua dilumasin sama oli. Nah kalau di motor bebek, motor sport, oli itu juga melumasi sistem kopling ya. Kalau Matic kayak gini, Matic apapun, ini kan Suzuki, Matic, Honda, Yamaha sama semua, oli mesin melumasi mesin, oli gardan melumasi gardan di dalam sini, transmisi, gigi rasio Matic adanya di dalam sini. Nah jadi Matic itu ada oli mesin, ada oli gardan. Jadi jangan kalian cuman ganti oli mesin ya, oli gardannya setahun kagak diganti, 2 tahun gak diganti, amsyong, gigi rasio kalian bisa hancur ya, bunyi makanya ngedengung. Kalau kayak di Mio Karbu tuh sering tuh ada bunyi ngedengung kan. Nah itu rasio kalian bisa udah kena, ataupun V-belt kalian juga udah mulai getas tuh kalau bunyi kayak gitu. Udah mulai getas dikit-dikit, udah mau OTW putus ya. Jadi biasanya sih kayak bunyi rasio kalau kayak gitu, pokoknya agak ngedengung lah. Oli mesin diganti setiap berapa kali sih Bang? Kalau saya pribadi oli mesin selalu sebulan sekali. Wah cepet banget Bang, kok nggak sesuai KM? Iya, saya nggak mau sesuai KM. Kalau misalnya suatu promosi oli ini sanggup 5.000 km, saya nggak pernah percaya oli itu sanggup 5.000 km. 5.000 km itu jauh. 5.000 km itu jauh loh. Kalau kalian pakai oli itu selama 5.000 km, saya nggak jamin oli itu kualitasnya masih bagus sih ya. Oli mesin itu kita pakai sebulan aja tuh udah encer banget loh. Tadinya kan oli misalnya agak kental tuh, kita masukin kan agak kental, terus kita pakai sebulan itu udah encer, udah hitam keling, udah kacau lah. Apalagi kalau kita pakai 5.000 km, bayangin kayak apa. Nah itu kan, apalagi motor-motor yang ada tuh yang pampir oli itu nggak bisa 5.000 km begitu, nggak bisa. Kalian 5.000 km tuh olinya udah nggak ada sisa yang netes, nanti pas dibuang udah kering total. Kalau Suzuki juga
walaupun motornya kuat apa, saya nggak pernah saranin oli 5000 km atau 2000 km pun juga kayak 2000 km masih oke lah, tapi 5000 km wah kayaknya enggak deh. Sebulan sekali, patokannya pakai bulan kalau saya. Bahkan dulu Satria FU injeksi saya yang ada banyak di video saya yang dipakai kebut-kebutan mulu itu 2 minggu sekali, dan olinya pakai oli Motul ya, karena itu beda. Itu motor emang motor buat performa tinggi, udah dipakai kebut-kebutan terus ya, jadi olinya harus pakai yang bagus. Nah, masalah pilihan merek oli itu juga bebas ya. Pilihan merek oli mau kalian pakai Pertamina punya, kalian mau pakai punya Repsol apa, itu bebas. Oli sesuka hati kalian, semampu kalian, sebudget kalian. Jangan dipaksakan, oli harus Motul, yang Motul udah paling bagus apa, enggak. Oli enggak harus Motul. Saya ini pakai oli sekarang lagi pakai oli X10 ganti di Planet Ban. Terus saya juga pernah pakai oli Petronas. Saya pernah pakai oli PTT Thailand. Pokoknya saya pakein semua oli yang ada. Makanya motor saya enak karena olinya nggak pernah satu merek, oli semua campur-campur. Apa aja saya masukin. Selama oli motor ya. Nah, ya itu nanti aja di next konten ya, salah kaprah tentang oli motor ya. Karena banyak juga orang pakai motor pakein oli mobil. Nah, itu nanti saya akan bahas di video yang terpisah. Oke? Sekarang kita bahas tentang tips-tips lanjutannya buat merawat motor kalian. Nah, itu tadi yang kedua ya, kalau nggak salah oli. Ya, semoga kalian paham. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa chat di kolom komentar ya. Saya bakal sukarela menjawab buat teman-teman semua ya. Saya nggak bakal pelit ilmu buat kalian semua. Itu yang kedua tadi oli, baik merek ataupun lama. Ketiga ya. Kedua manasin. Ketiga tentang oli dan kapan waktu ganti oli. Yang keempat. Ini yang keempat nih. Yang keempat itu cek tekanan angin ban. Angin ban ini bisa berkurang. Kita pakai dalam waktu seminggu, 2 minggu itu bakal pasti berkurang anginnya. Kalau ban kita kempes, mau depan, mau belakang, itu pasti motor kalian bakal terasa berat deh. Tarikannya pasti berat banget. Udah kayak ngangkat beban hidupnya itu loh, udah kayak dosanya banyak banget gitu. Nah, angin ban itu harus kenceng. Kenapa harus kenceng? Karena ban ini melindungi pelek ya. Pelek ini dilindungi oleh ban yang di dalamnya ada anginnya, baik itu tubeless ataupun ada ban dalam. Dilindungi nih pelek nih sama ban dalam itu sama ban ini. Nah, ketika kalian kena lubang, ban yang akan melindungi pelek. Nah, kalau ban kalian kempes, apa yang mau melindungi pelek? Nah, pelek mau dilindungi sama apaan? Nah, kalian bayangin lah. Ban kempes, pelek kena lubang, berasa nih langsung nih ke pelek nih. Nah, kalau ada angin ini kenceng, nah pelek jadi nggak terlalu berasa. Emang sih mungkin goncangannya langsung berasa keras banget ya. Kalau kalian kena jalan bergelombang aja dikit, berasa akan lebih kayak kok kenceng banget ya, kayak keras banget ya. Iya, karena anginnya kenceng dan itu nggak apa-apa. Lebih baik angin kalian kenceng daripada ban kalian kempes kelihatan empuk, enak genjot-genjotnya. Nah, tapi pelek kalian hancur. Itu kalian pilih mana? Ban agak kenceng, keras, tapi pelek kalian aman, atau ban kalian empuk, kena lubang pelek hancur, sepeleng. Nah, pilih mau yang mana? Ada 2 pilihan tuh. Kalau saya sih dengan angin kenceng dikit, lebih dikit, tapi pelek saya aman. Belakang saya pakai 35, depan 32. Ya itu ukuran angin ban kalian pilih sendiri lah. Mau berapa lah, suka-suka motor kalian lah. Yang pasti harus lebih kenceng ya. Yang penting harus ada anginnya lah. Padat banyak, jadi
nggak ngerusak pelek ya. Nah, yang kelima, perilaku berkendara. Perilaku berkendara kalian harus diperbaiki kalau mau motor kalian awet. Sekarang ini banyak yang namanya pakai motor itu sembrono. Ya, sembrono. Polisi tidur ada nih depan mata nih, tapi nggak mau ngerem sedikit pun. Ya, hasil diloncatin lah polisi tidur itu. Padahal motornya Matic, motornya bebek. Nah, saya bingung kadang-kadang sama yang kayak gitu ya. Kagak sayang motor atau gimana itu orang-orang begitu. Nah, Matic itu lihat sendiri, banyak kecil-kecil begini, 14 inci. Ya, bukan motor KLX atau apa loh. KLX saya tuh dipakai loncat-loncat bisa rusak. Nah, soknya bisa bocor, kopstirnya hancur. Apalagi motor Matic coba. Nah, KLX itu soknya 3 juta loh. 3 jutaan loh yang depan. Belakang bisa 1 juta lebih. Ya, kalau KLX ya. Makanya yang punya KLX kalau pengen loncat-loncat, ya siap-siap aja. Sok kalian 2 jutaan lebih, sampai 3 juta. Belakang 1 jutaan kalau yang asli. Bahkan bisa lebih sekarang, karena kan ngikutin harga dolar ya. Jadi ya selamat berjuang lah kalau yang pakai motornya begitu, KLX atau CRF atau apa. Gak murah loh sok motor trail itu. Jadi ya mau kalian motornya trail apa, ya harus agak sedikit ngotak lah kalau jalan rusak ya. Karena motor kalian tuh dipakai buat harian, bukan buat kompetisi yang kejamat tim. Kalau motor tim kan kompetisi kayak di MXGP, MotoGP, Superbike, itu kan kalian selesai balap dirapihin motornya. Kalau ini motor harian kayak gini, kalian besok pakai ini, lusa pakai ini lagi, setiap hari pakai ini, pakai motor kalian sendiri. Siapa tim yang mau rapihin motor kalian? Enggak. Nah, makanya pakai motor awet-awet. Jangan pakai motor kayak boleh minta sama orang. Polisi tidur ya direm. Jalan berlobang kalau emang bisa dihindarin, tapi lihat spion. Ya, spion dilihat kiri kanan. Ada orang nggak berbahaya. Kalau emang terpaksa nggak ada menghindar, ya terpaksa kalian injek. Makanya angin yang kenceng, ya angin yang kenceng, jadi lumayan lah terlindungi kan. Itu pola berkendara kita yang kadang-kadang nggak bagus, ya. Makanya nggak heran motor banyak yang sekarang yang masih muda udah pada hancur, apa udah dipakai nggak enak ya, karena pola berkendara kita yang balik lagi nggak sayang sama kendaraan. Nah itu. Saya lihat tuh orang sekarang udah males banget ngerem di polisi tidur. Saya bingung kenapa. Kayak polisi tidur seakan-akan polisi tidur itu seakan-akan kayak momok menakutkan bagi mereka semua. Saya bingung, nggak tahu kenapa. Jadi tolonglah, kalian beli motor kan pakai duit. Tolong hargain duit kalian itu. Yang kalian susah payah, mungkin beli cash ya mahal-mahal beli kan, 20 juta, 30 juta. Terus kredit apalagi harganya bisa 2 kali lipat daripada harga asli motor itu. Kalian cicil setiap bulan. Ya, tolonglah rawat motor kalian. Ya, minimal kalian nggak pernah cuci tapi dipakainya enak lah. Minimal dipakainya enak, nggak aneh apa stangnya niban-niban kiri kanan apa. Tolonglah dirawat motor kalian ya. Nah, kalau kalian pakai motornya rusak rusuk, apa aja sih yang bakal rusak? Banyak. Lahar roda, depan belakang. Ya, Matic belum lagi banyak no, ada lahar kruk as, ada lahar CPT, ada lahar roda lagi yang belakang no. Aduh, banyak dah pokoknya. Terus sok bisa bocor, belakang bisa bocor, depan bisa bocor, komstir hancur, bisa cepat oblak. Nah itu tahu sendiri kalian, hitunglah biayanya kalau rusak berapa. Ya, kalian mendingan buat makan daripada buat mikirin motor mulu. Ya. Ya. Komstirnya udah ketam bisa 120, 100 ribu ke atas lah. Ya. Tergantung motor ya, motor sport lebih mahal lagi. Lahar roda bisa 60 ribu, bisa 40 ribu ke atas lah. Kalau yang murah-murah ada ya, tapi nggak kuat bakalan gitu lagi. Kalau yang orisinil bakal lebih kuat lah. Ya.
Terus Matic tadi ada yang saya bilang lahar CPT, lahar apa, banyak lah lahar di belakang situ. Roda juga ada laharnya lagi. Shock belum, kalau bocor, kalau asnya kena, aduh, asnya kena, buset, berapa itu? Ya, kalian pikir sendiri lah. Terus yang itu tadi kelima ya, keenam kampas rem. Kampas rem kalian cek, kalau sudah sekiranya tipis, itu kalian ganti kampas remnya depan belakang. Kalian cek kalau ini udah panjang nih, kalau kampas rem ini udah panjang, ini masih normal lah segini ya. Kalau lebih panjang lagi, bisa lebih panjang lagi, itu udah habis. Segini masih normal, ini udah sebenarnya udah mulai tipis-tipis juga sih, tapi ya nantilah saya ganti. Tapi ini masih normal kok. Bapak saya soalnya juga orang ngerti motor, saya tanya ini udah habis belum, katanya masih bisa, masih jauh ini. Ya udah, jadi kampas rem diganti depan belakang ya. Terus saya saranin yang original ya, jangan yang KW boleh, tapi yang mereknya lebih jelas lah ya. KGW boleh lah, KGW, terus Indoparts boleh, terus ya pakai OEM, punya OEM motor boleh juga. Kayak ini sih nggak tahu ya sama yang apa ya, tapi ya saya pakainya punya khusus Suzuki Address. Kalau next sama yang Beat apa sama dia Scoopy. Kalau ini saya masih belum nemu yang apa tuh namanya penggantinya. Kalau belakang sama, kalau Address pakainya punya Address, kalau nggak next ya gitulah. Terus apa lagi? Itu tadi kampas rem apa ya, sama buka gas itu yang bertahap ya. Ini motor soalnya motor Matic, soalnya motor harian, mau motor bebek apa, pakai yang bertahap. Buka gasnya bertahap. Banyak kan yang langsung lampu merah langsung betot gitu. Nah itu balik lagi bakal ngancurin CPT, ngancurin mesin ya, karena bukanya betot. Itu tips yang keenam tuh, buka gasnya yang bertahap ya, jangan dibetot-betot. Terus yang ketujuh ya servis lah, sekitar 2 bulan sistem injeksinya, atau 3 bulan. Injeksi nggak harus sering-sering diservis kok, kalian cukup pakai bensin yang bagus, otomatis akan lebih bersih lah, nggak harus sering-sering diservis. Kalau misalnya CPT ya bolehlah sebulan setengah, 2 bulan servis boleh. Kalau ini 2 bulan 3 bulan masih cincai lah kalau sistem injeksinya. Dan servisnya di tempat orang yang paham ya, jangan bengkel asal-asalan. Terus CPT sebulan setengah, sebulan ya bolehlah cincai. Nah kayak tipsnya itu dulu. Nanti kalau kalian masih bingung-bingung silahkan tanya sama saya. Ya jadi sekian tips dari saya ya. Jika ada yang masih kalian bingung, silakan kalian tanya di kolom komentar. Apapun yang kalian mau tanya tentang baik motor Suzuki Address ataupun perawatan tentang motor apapun ya, yang secara universal, kalian boleh tanya dengan kalimat yang sopan pastinya ya. Karena kita harus belajar untuk berbicara dengan kalimat sopan mulai sekarang ya. Karena udah bukan zamannya lagi ngomong pakai bahasa hewan apa ya. Jadi mulai sekarang harus belajar pakai bahasa yang sopan kita. Karena udah 2024 kita masih kayak bahasa hewan. Kayaknya aneh rasanya ya. Orang luar negeri aja tuh ngomong pakai kalimat saya, kamu. Kita masih mending nggak ada gua, lu apa. Tapi kadang-kadang ditambah lagi dengan bahasa hewan. Ini kita mau kayak gimana sih sebenarnya ini? Nah jadi tolong kalian biasain pakai bahasa sopan ya. Nah, nanya nggak apa-apa nanya, tapi saya dengan suka rela bakal jawab pertanyaan kalian, tapi tolong dengan kalimat yang sopan, belajar untuk berbicara dengan yang sopan. Oke, sekian video dari saya. Tolong subscribe ya guys, like juga video saya biar saya semakin berkembang
junjung terus toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, semangat dalam beraktivitas. Bye.